Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Shalom. Boleh lambaikan tangan saudara yang bersuka cita pada pagi hari ini. Mari kita bersuka cita bagi Tuhan kita. Mari beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama. Mari kita satu dalam doa. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Kami ada sampai saat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, ini kami datang untuk menikmati hadirat-Mu. Kami percaya ketika yang datang yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Yang datang dengan letih sudah berbeban berat, Engkau berikan kelegaan, Engkau memerdekakan kami Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu, darah-Mu yang berkuasa. Tuhan Yesus, ini hati kami datang menyembah Engkau. Di dalam nama-Mu, darah-Mu yang berkuasa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari bersama saya kita nikmati hadirat Tuhan. Mari kita menikmati kasih Tuhan. Oh Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku, membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Ini kerinduan kami. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Sebab karya-Mu indah bagi kami Tuhan. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku, untuk Yesus.
Yesusku, Kau terindah. Mari nikmati hadirat Tuhan. Katakan Kau membawa, Ku membawa. Yesus Tuhan, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa. Sebab ini Tuhan, ini pernyataan kami kepadamu. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa. Sebab hanya Kau. Ini pernyataan kami kepadamu Tuhan Yesus. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya. Sekali lagi katakan, untuk Yesusku, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Ini kerinduan kami, ini hati kami. Kami naikkan bagimu Tuhan. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu, sebab segala hormat kemuliaan hanya bagimu. Oh, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, mari nikmati hadirat Tuhan. Mari nikmati kasih-Nya yang luar biasa. Katakan Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau agung Tuhan. Ya la la ba shik ya la la ba ya la la ba la la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba. Oh ya la ba shik ya na 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 na. Ya la 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 la. Ya la la. We praise you, God. Hanya Engkau Tuhan. Kami nikmati hadirat-Mu. Lebih lagi
kami membawa hidup kami. Ya laba syiki laba ya laba ya mo. Yang bisa berbahasa roh, mari kita berbahasa roh. Mari nikmati Tuhan lebih lagi. Mari nikmati hadirat Tuhan. Mari nikmati kasih-Nya yang luar biasa. Mengalir, mengalir Roh Kudus di tempat ini. Haleluya. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la masyiki na 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 mayambor. Ya la masyiki na 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 na. Shiki la 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 ba ya la ba. Oh ya la masyiki na 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 na. Thank you Lord. We praise you God. Hallelujah. Terima kasih. Kami mau bernyanyi bersorak bagimu Tuhan. Sebab Engkau layak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi. Amin. Katakan puji dan hormat kuasa bagi Raja. Haleluya. Gunung tunduk, laut bergetar. Oh sungguh dahsyat Engkau Tuhan. Namamu ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Seperti yang ada. Sano Jumat untuk bangkit berdiri bersama. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergetar. Katakan mendengar siapa saudara. Namamu atas perbuatan. Katakan selamanya. Si Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sebab Engkau besar dan ajaib. Besar Kau layak Tuhan, selamanya besar dan lagi. Mari serukan nama Tuhan. Katakan besar dan ajaiblah Engkau Tuhan. Besar Allahku, ku nyanyikan besar. Besar, selamanya besar. Lagi katakan selamanya besar dan ajaib Yesusku. Amin. Haleluya, beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Yes Lord, kami tinggikan Engkau Raja di atas segala raja. Yang siap bersorak bersuka cita, mari bersama saya katakan. Amen. Katakan. Amin. Amin. Haleluya. Sebab Engkau kami tinggikan Tuhan.
Kau yang hidup di dalam kami. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersatu. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita, kembang. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Serukan nama Tuhan. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang. Haleluya. Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan. Katakan, surga bumi bersorak. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Tuhan. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, katakan, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Haleluya. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi sekali lagi kita. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku pemenang, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, tapi sebelum itu mari sampaikan kiri kanan saudara, Tuhanku hebat. Haleluya. Engkau terbesar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Ketika kami percaya kepadamu, kami beroleh hidup yang kekal. Oh Yesus, terbesar kasih-Nya, Dia berikan
atas segala pemberian adalah ketika Allah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan bagi kami. Karena itu kami muliakan Engkau, kami agungkan Engkau. Syukur kepadamu. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu saja. Kini saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Setelah kami puji sembah Engkau ya Tuhan dan kami naikkan syukur kami. Kami percaya hanya karena kasih karunia semata sehingga puji dan sembah kami, ungkapan syukur kami yang kami nyatakan lewat nyanyian kami itu boleh layak di hadapan-Mu, berkenan bagimu karena kasih karunia. Karena itu Roh Kudus ajar terus kami dalam hidup ini untuk terus mempersembahkan puji, sembah, kemuliaan dan syukur kepadamu. Mari urapi kami Roh Kudus, tuntun kami belajar sehingga kami mengerti dan Engkau juga yang menyanggupkan kami untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Siaplah hati kami ditabur benih kebenaran firman-Mu, dan pemberitaan kebenaran firman-Mu ini adalah merupakan rangkaian dari ibadah ini dan tujuannya adalah supaya Tuhan Yesus saja yang dimuliakan. Terima kasih, siap hati kami untuk bersama-sama mendengarkan sabda-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan. Dan setiap kita jemaat Tuhan yang siap merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Amin. Iya. Karena bersukacita adalah keputusan, toh? Iya, iya. Bapak Ibu, sebelum bersama-sama kita mengingat sekaligus merayakan persekutuan kita dengan tubuh darah Kristus, sekaligus mengingat dan merayakan persekutuan kita dengan umat Tuhan yang lain di seantero muka bumi, di gereja mana saja yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, menyembah Allah yang esa di dalam Tritunggal mulia, kita dipersatukan melalui perjamuan kudus ini. Maka kita akan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu dengan tema kuat dalam tekanan. Coba, ya saya lupa tadi sudah dimatikan ya. Slide-nya dicari di download, di bagian apa ya? Di bagian download, kuat dalam tekanan. Ya karena semalam laptopnya agak error. 2 malam dibuat, diedit. Ya. Sambil menunggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari buka Alkitab kita. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang kuat dalam tekanan. Wah, judulnya ini mengerikan, tapi sekaligus ada pengharapan toh. Karena kalau kita bicara tekanan maka kita berpikir wah repot nih. Tetapi puji Tuhan ada pengharapan, ada kata kuat. Nah gitu. Ya, 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Slide berikutnya. Minggu lalu kita belajar tentang karunia dan kemudian dengan tegas Alkitab mengatakan kobarkanlah karunia yang ada padamu. Rasul Paulus bilang kepada Timotius dan tentunya itu berlaku bagi kita semua. Kemudian juga kita belajar tentang saling melayanilah dengan karunia yang ada padamu, ya begitu. Oke, Bapak Ibu kita akan baca kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan membaca ayat yang bernomor ganjil, Bapak Ibu yang bernomor genap. Demikian firman Tuhan. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ayat 2. Ya tahan slide di situ saja dulu, ulang tetap. Perhatikan ayat 1 dibilang begini. Sebab itu. Kalau kita bicara sebab itu berarti ada konteks sebelumnya toh. Karena itu jangan kamu marah-marah. Tiba-tiba kita kasih tahu orang begitu, berarti ada sebab sebelum kata itu. Sebab itu, Bapak Ibu baca di atasnya. Ini surat pribadi
oleh Rasul Paulus ditujukan kepada Timotius, seorang gembala muda, dalam konteks pelayanan Tuhan, pekabaran Injil. Tetapi ini berlaku juga untuk kita karena ini firman Tuhan. Sekali lagi saya mau ulang. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat, bikin dirimu kuat, kuat-kuat kau. Nah, begitu bahasa kita, oke? Jadilah kuat. Tapi Alkitab juga bilang oleh. Kalau bahasa Torajanya by. Oh, begitu. Oleh kekuatan yang daripada Allah. Kasih karunia dalam Kristus Yesus itu termasuk di dalamnya adalah kekuatan. Maka ketika kita baca ayat 1 ini, ada suatu perintah yang harus saudara dan saya lakukan, yaitu kuat kau. Dengan catatan, bukan dengan kekuatanmu, tetapi dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Amin? Amin? Kuat kau. Kalau bahasa Torajanya itu endunamo, bukan. Itu bahasa Yunani. Endunamo. Ada kata endunamo, ada kata, ya kalau bahasa kerennya itu kan kita pernah dengar baterai energizer itu ya, yang kelinci begini, endurance. Tapi bukan hanya sekedar endurance tahan lama, tapi ada kata dunamonya di sana, ada kata dynamic, dinamos, ada kata kuasa begitu. Ada dua kata itu, endunamo, kuat kau, dan kekuatanmu itu lama, begitu. Itu kata dalam bahasa Yunaninya, endunamo. Ada endurance-nya, ada dunamosnya di dalam, ada kuasa. Karena kalau dalam bahasa Yunani itu kata kuasa diterjemahkan paling tidak dari kata dunamos itu sendiri dan exousia. Kalau dunamos itu akhirnya lahir kata dinamit, meledak tuh begitu. Dinamis itu bergerak. Maka ibadah kita itu harusnya ibadah dinamis. Iya toh? Ekspresi. Begitu kan? Is okay dengan ekspresi karena seorang yang beribadah dengan ekspresinya yang melibatkan seluruh kemanusiaannya, salah satu contohnya adalah Daud. Daud itu kalau beribadah tidak tanggung-tanggung toh. Waktu tabut di bawah itu Daud goyang joget begitu ya. Sampai istrinya bilang begini, ih kasihannya juga ini raja ini. Kasihannya suamiku kenapa dia bikin dirinya malu-malu begitu kak begitu toh. Bapak ibu pernah baca toh? Ulang-ulang sudah itu. Maka Daud bilang begini, Mama, kalau sekiranya ada yang lebih memalukan dari ini, kalau untuk Tuhan, Papa ini akan lakukan lebih daripada itu, Mama. Kalau Daud itu orang timur sana, tapi Daud itu begitu. Ketika Mikal istrinya menghinakan dia, oke. Ayat 3. Kita cepat-cepat hari ini kita mau belajar lebih cepat lagi ya. Ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ayat 4. Baca bersama-sama ayat 4, 2, 3. Ayat 1 bilang begini, kau kuat kau, tapi bukan dengan kekuatan Tuhan. Lalu ayat 3 bilang begini, soalnya saya mau ajak kamu menderita. Firman Tuhan bilang begitu tuh. Ikutlah menderita. Dan memang ternyata mengiring Tuhan banyak derita di dalamnya. Mengiring Tuhan banyak pergumulan di dalamnya. Mengiring Tuhan banyak tekanan di dalamnya. Maka hari ini kita belajar tentang kuat dalam tekanan. Perhatikan ini, ikutlah menderita. Oke? Saudari Bunga mana? Tolong baca dulu. Mazmur pasal 34 ayat 20. Mazmur 34 ayat 20. Mismor.
Lalu dalam bahasa Arab jadi Zabur. Ya. Ya. Mazmur 34 ayatnya yang ke-20. Haleluya. Kemalangan orang benar banyak, pergumulan orang benar banyak, persoalan orang benar banyak, kesusahan menjadi orang Kristen banyak. Tapi puji Tuhan masih koma. Tetapi Tuhan melepaskan. Artinya tidak tinggal diam di dalam kemalangan itu. Pasti ada waktunya. Badai akan berlalu. Amin. Seperti Alkitab bilang, bukan seperti Krisye. Krisye memang ada lagunya badai. Tapi Alkitab bilang begitu toh. Bahkan gelapnya subuh akan berganti menjadi terangnya pagi hari ketika matahari muncul. Alkitab juga bilang begitu. Maka Raden Ajeng Kartini menulis buku. Habis gelap, terbitlah terang. Itu firman. Bagi saya dari mana dia tahu itu? Karena ternyata dalam sejarahnya Raden Ajeng Kartini itu menulis surat-suratnya dengan seorang Belanda, toh begitu. Kalau tidak salah namanya Abandonen, seorang tuan yang namanya Abandonen. Lalu surat-suratnya itu diterbitkan menjadi satu buku dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Oke? Kemalangan orang benar itu banyak. Kesusahannya, pergumulannya, masalahnya, penderitaannya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perlu garis bawahi 1 Petrus 2 ayat 20. Ya, Saudari Bunga baca lagi ulang. 1 Petrus 2 ayat yang ke-20. Bagaimana engkau bisa membanggakan dirimu kalau ditonjok orang karena engkau mabuk di jalan? Bagaimana engkau membanggakan dirimu ketika mukamu memar, dipukul orang karena engkau curi ayam? Begitu, Alkitab bilang begitu. Walaupun bukan begitu yang kalimatnya begitu maksudnya. Tidak bisa dibanggakan orang menderita karena dosa. Tetapi sebaliknya kalau engkau melakukan kebenaran, kemudian karena kebenaran itu mendatangkan penderitaan bagi dirimu, itu kasih karunia. Amin. Ya, begitu. Jadi, sekalipun kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan janji akan lepaskan. Tetapi yang dimaksudkan kemalangan di sana adalah kemalangan, penderitaan, pergumulan karena kita hidup dalam kebenaran. Amin. Amin. Ya, ayat 5 selanjutnya, slide berikutnya. Ayat 5. Seorang olaragawan hanya dapat memperoleh Stefano, begitu. Mahkota itu Stefan. Jadi yang nama Stephen, Stefani, nama ya itu mahkota artinya. Seorang olaragawan hanya dapat memperoleh Stefano, mahkota sebagai juara kalau olaragawan itu bertanding menurut aturan olahraga. Ayat 7. Ayat 7, seorang. Ya, berikutnya ayat 7. Ya. Seorang petani yang bekerja keras. Maaf, ayat 5 tadi saya baca, sekarang ayat 6. Sorry. Salah ketik di sini. Berikutnya ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras, ada jaminan dia akan menikmati hasil usahanya. Dia yang pertama. Maka benarlah orang bilang ungkapan proses tidak mengkhianati hasil. Iya toh? Ayo kita coba kerja keras,
Dia yang dapat duluan hasilnya begitu. Oke. Kuat dalam tekanan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan kita tadi, slide berikutnya. Bahwa dalam hidup ini yang namanya derita, pergumulan, tekanan, dan apapun yang kita mau bahasakan pasti ada. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Wah, ada error ini lagi, aduh. Ya, itu. Masalah, pergumulan, apapun saudara dan saya sebut, pasti selalu ada. Pasti selalu ada. Di bawah kolong langit ini, di muka bumi. Baik orang yang tidak percaya maupun orang yang percaya. Tapi kita diajar, kita tidak menghindarinya. Tetapi kita harus menghadapinya. Amin. Iya, amin. Yo, setiap saya tanya begini, saya selalu juga takut saya. Terus jujur saja, karena selesai inilah. Iya. Tapi bersyukur kalau Tuhan buka situasi keadaan untuk membuktikan bahwa firman ini hidup dalam hidup kita, Dia juga akan beri kekuatan. Amin. Ah, itu saya aminnya tadi betul-betul ini begitu. Ya membangun diri kan begitu. Oke? Tekanan apapun itu namanya, masalah apapun itu namanya, bentuknya, pergumulan pasti ada. Karena itu katanya waktu bayi lahir, kita lahir lalu kita menangis. Itu menandakan katanya selamat masuk di dunia penderitaan. Katanya, tapi tidak juga sih. Memang waktu bayi lahir itu sebenarnya kenapa menangis? Ya memang karena keadaannya berbeda. Dari hidup di dalam air, keluar hidup di luar air. Bapak Ibu pernah berpikir tidak? Bahwa sebelum kita lahir ke dunia ini kita pernah hidup di dalam air. Iya tidak? Karena itu Alkitab bilang, saudara perlu dilahirkan kembali 2 kali dari air. Iya. Makanya kita heran-heran tuh ketika orang luar negeri tuh melahirkan di bak begitu tuh, lalu anaknya pas melahirkan di dalam air, lalu lama-lama mati. Bagaimana mau mati? Nah, dari 9 bulan kita hidup dalam air, walaupun ada selang oksigennya di sini. Begitu kan? Oke. Dan firman Tuhan berpesan kepada kita bahwa fakta tekanan itu pasti ada dan kita disuruh untuk berdiri berhadap-hadapan dengan hal itu. Tapi firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita untuk tetap kuat. Amin. Kita mau kuat dengan meneladani 3 profesi yang kita baca tadi. Yang pertama tentara atau prajurit, yang kedua olahragawan, yang ketiga petani. Profesi yang pertama. Slide berikutnya. Kita mau teladani prajurit yang berjuang. Ya. 2 Timotius 2 ayat 3-4 tadi. Salah seorang membaca. Saudari Widya, mumpung yang paling dekat sini. Dan suaranya keras nih. 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4 yang tadi kita baca. Ya. Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu, karakteristik prajurit yang diungkapkan oleh Rasul Paulus ini orang terpelajar, seorang rabi, makanya dia banyak ketika dia menulis firman Tuhan diinspirasikan oleh Roh Kudus sehingga dia menulis. Sekali lagi Bapak Ibu, sumbernya dari Roh Kudus, tetapi dia bukan robot. Rasul Paulus bukan robot yang dipegang tangannya lalu kau tulis kok, bukan. Jadi seperti nabi-nabi yang lain, seperti orang-orang yang dipercayakan Tuhan menulis surat yang lain atau kitab yang lain itu diinspirasikan oleh Roh Kudus, tetapi mereka bukan robot. Tidak misalkan saya nabi itu lalu dibisiki tulis kok begini lalu saya tulis, bukan ya. Jadi ada latar belakang bagaimana si penulis itu menulis
Pewahyuan, oke. Rasul Paulus menulis, mengamati tipikal karakteristik yang ada pada prajurit. Dalam bacaan kita ayat 3 dan 4, seorang prajurit fokus kepada beban, kepada tugas, kepada perintah, kepada amanat yang diberikan kepada dia oleh komandannya, tanpa memusingkan dirinya sendiri dalam rangka supaya dia berkenan kepada komandannya. Tete bengek yang lainnya itu urusan komandan. Begitu prajurit pada saat itu. Dan pada saat ini juga pasti begitu. Tanya mi Pak Yunus toh. Iya Pak Yunus ya. Perhatikan, karakteristik seorang prajurit adalah apa? Fokus kepada apa yang dibebankan kepadanya, berfokus kepada apa yang diperintahkan kepadanya, tugas amanat yang diperintahkan kepadanya, tanpa mementingkan dirinya. Dia tidak berpikir tentang dirinya, dia fokus kepada tugasnya, dia tidak memikirkan dirinya, karena dirinya ada komandan yang tanggung jawab. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita kemudian mengalami rupa-rupa tekanan yang tadi itu kita baca, yang banyak tuh, maka pelajaran yang pertama supaya kita boleh kuat, arahkanlah pandanganmu kepada sang komandan di atas komandan itu, yaitu Yesus Kristus. Amin? Amin? Ya. Karena itu Alkitab bilang begini, mengapa engkau lemah? Mengapa engkau berputus asa? Karena engkau tidak mengarahkan pandanganmu kepada Yesus. Ibrani bilang begitu, marilah kita mengarahkan pandangan kita kepada Kristus. Kita mengingat dia, kita memfokuskan diri kita kepada dia yang tekun menanggung bantahan sedemikian dari orang-orang berdosa, supaya kamu tidak menjadi lemah dan berputus asa. Kalau kita lemah dan berputus asa, kemungkinan yang paling pertama bahwa kita tidak memfokuskan diri kita kepada dia, komandan kita, sang pemelihara jiwa. Begitu Alkitab bilang. Slide-nya lewat. Ya, slide berikutnya ini. Karakteristik seorang prajurit hidup berfokus. Caranya dengan tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupannya, fokus pada perintah, taat pada tugas amanat yang diberikannya. Karena kenapa? Kalau fokus dengan hal-hal yang lain bisa menjadi lemah dan kemudian prajurit itu akan diserang habis-habisan. Karena itu slide berikutnya seperti yang saya bilang tadi. Sebagaimana komandan yang bertanggung jawab atas prajuritnya, demikianlah juga sang komandan agung yaitu Yesus Kristus. Di dalam pengiringan kita kepadanya, dia yang bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Amin. Bagian kita lakukan saja apa maunya komandan. Amin. Lalu ada yang duduk di situ berpikir, susah ini. Iya betul susah. Tapi kan tidak mustahil toh. Kalau susah berarti bisa. Kalau mustahil baru selesai. Oke? Yang pertama, supaya kita kuat di dalam rupa-rupa tekanan, mari kita belajar pada prajurit yang fokusnya kepada Yesus saja. Amin? Amin? Apapun pergumulan kita, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikanku kepastian. Pas buka mata, berbeda dengan iman yang kita nyatakan. Tidak apa. Kan tadi baru koma itu. Kalau titik selesai itu. Oke. Fokus. Yang kedua, petani, olahragawan. Slide yang berikutnya. Teladani, contohi olahragawan yang bertanding. 2 Timotius 2 ayat 5. Saudari Widya baca lagi. Iya. Bapak Ibu perhatikan, kalau kita baca Alkitab ada 5 mahkota yang disediakan bagi kita toh. Mahkota
mahkota abadi, mahkota kemuliaan. Pokoknya ada 5 tuh. Bagaimana cari? Ya buka saja HP. Kalau ada Alkitab Bapak Ibu masuk di konkordansi, ketik mahkota, maka akan muncul mahkota abadi, kemuliaan, kehidupan. Ada 5. Dan itu yang sedang kita upayakan supaya kita suatu kelak nanti akan menerimanya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, slide berikutnya. Seorang olahragawan pasti tujuan, pasti harapan, kerinduannya adalah menang dan dimahkotai mahkota juara. Medali begitu ya, pasti. Masa ada orang ikut pertandingan dalam rangka iseng? Ya gitu tuh. Tim sepak bola Indonesia usia di bawah 16 tahun mengikuti pertandingan Piala Dunia dalam rangka iseng. Tidak mungkin kan? Pasti itu. Dan kemudian dalam rangka mewujudkan keinginan itu, para olahragawan banyak mengalami tekanan pergumulan, baik dalam latihannya maupun waktu bertanding. Oke? Ya. Sekali lagi, untuk mewujudkan keinginan, cita-cita, harapannya untuk menerima mahkota medali, gelar juara, para olahragawan itu banyak mengalami tekanan, banyak mengalami pergumulan, banyak mengalami masalah apapun namanya. Dalam latihan juga saat bertanding. Itu olahragawan. Nah, maka para olahragawan perlu ada strateginya. Oke? Seperti yang kita baca tadi, bahwa mereka bertanding dalam aturan main yang diwajibkan kepada mereka. Olahragawan harus memiliki strategi yang baik sebagai hasil dari dia pahami aturan main itu bagaimana. Lalu pemahaman itu dia wujud nyatakan dalam latihan, termasuk ketika bertanding. Begitu juga kita orang percaya sebagai olahragawan, kita mesti memahami aturan main. Ini buku ini. Apa kalau orang beli kendaraan bermotor itu apa? Panduan, buku panduannya ini. Ya, karena Bapak Ibu orang percaya, saya orang percaya, maka ini panduannya. Jangan Bapak Ibu Kristen panduannya buku yang lain. Bagaimana bisa motor Yamaha pakai panduan Honda? Repot. Untuk hal-hal tertentu mungkin bisa, ya toh? Tetapi tidak mungkin untuk keseluruhannya. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah panduan kita, inilah aturan main kita. Karena itu bagi saudara dan saya yang adalah olahragawannya Kristus, berlaku satu aturan main. Yang utama dan yang terutama, andalkan Tuhan saja. Amin. Kalau tadi garis finishnya Yesus, begini, itu jadi orang lari ada bendera pita di sana, tulisannya bukan finish, Yesus. Oke, yang pertama. Yang kedua, waktu kita lagi bertanding ini, aturan mainnya adalah yang paling utama, andalkan Yesus. Lalu uletlah, kuat-kuat kok, jangan mudah putus asa. Asik saya kasih tahu Bapak Ibu ini deh, asik. Tapi jangan takut Bapak Ibu, karena firman itu kan mengarahnya ke sana dan juga mengarahnya ke sini. Slide berikutnya, ini Alkitab bilang, bagi kita berlaku hukum, aturan main, yaitu apa? Andalkan Tuhan. Tekun, ulet, dan tidak mudah menyerah. Amin. Bapak Ibu baca di Alkitab tentang ketekunan. Bagaimana ada ditambah-tambahkan banyak. Nanti Bapak Ibu pulang lalu kemudian belajar. Marilah kita berbagi di mesbah keluarga. Kan begitu toh? Di Alkitab kan ada
kita diajarkan tentang menambahkan ketekunan sampai kepada perbuatan baik dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu pulang lalu baca, renungkan, kita berbagi di mesbah keluarga. Karena kita mau perjamuan kudus jadi cepat. Ini aturan mainnya. Andalkan Tuhan. Yang tadi fokus pada Tuhan. Yang sekarang andalkan Tuhan. Amin. Yang ketiga, profesi berikutnya adalah petani. Teladani petani dalam hal kerja kerasnya. 2 Timotius 2 ayat 6. Ya, saudari Widya lagi baca. Ya. Guys, keren. Ya toh? Seorang petani yang bekerja keras, dia yang harus menikmati pertama hasilnya. Rasul Paulus di bagian lain menasihatkan kepada jemaat, yang tidak kerja itu jangan kasih makan. Begitu. Tapi tegas juga di sini bilang. Oke, slide berikutnya. Ini. Dari profesi seorang petani kita belajar tentang kerja keras. Oke? Dan dalam hal bekerja keras itu kan ada prosesnya di dalam. Siapkan lahan, gemburkan pacul. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, waktu kita datang ibadah itu perlu juga kita siapkan lahan. Paling tidak lahan hati kita untuk siap beribadah. Gemburkan supaya siap terima firman. Memang banyak tantangannya. Kemarin kami diskusi panjang dengan Pak Kris. Maka kenapa waktu orang berdoa perlu damai sejahtera dulu, tenang dulu kok, baru kau berdoa. Dan kemudian ketika ia berdoa, dia akan temukan damai sejahtera dan ketenangan. Ketenangan dan damai sejahtera itu memampukan dia berdoa. Dan di dalam doa dia akan menemukan ketenangan. Seperti itu. Mau pergi gereja, bapak rumah tangga sudah pakai jas, kumis sudah dicukur sedemikian, mengkilat oke punya. Lalu tunggulah dia di mobil. 5 menit, tunggu. Belum keluar-keluar mama ini. Pet, mama keluar juga semua jam ini. Mama di dalam bilang begini, sabar dulu Pak katong masih pasang bulu mata ini, rambut belum disasak badai. Apa ada itu sasak apa begitu tuh? 5 menit pertama bapak masih sabar, biarlah memang kita harus mempersiapkan diri. 10 menit berikutnya dia klakson lagi. Aduh bapak sabar dulu. Sepertinya rok ini tidak sesuai dengan baju. Beta ganti rok dulu. Bapak mulai sedikit hilang damai sejahteranya tuh. Iya tidak? Itu proses itu menyiapkan lahan. Proses untuk menyiapkan hati kita. Nah, gitu tuh. Bahkan termasuk waktu kita mempersiapkan persembahan kita tuh. Iya tidak? Walaupun tadi saya lupa minta persembahan ya. Biasanya kan kepada bendahara kita menghadap tuh persembahanku mak. Oh ya entah. Saya sudah dia pergi biasa. Tuhan berkati persembahan. Begitu tuh. Maka dilipatlah, paling tidak lipat 2 atau lipat 3. Jangan kucak-kucak setengah mati kasihan Ibu Yongce dah. Bukan masalah jumlahnya tapi jangan bikin tambah-tambah pekerjaan begitu. Iya. Setengah mati ya betul. Biasanya kalau Ibu Yonce tidak hadir saya hitung. Dan asiknya saya suka kepala dengan kepala waktu susun uang. Menghadap sana semua. Oke? Persiapkan. Jadi ketika bapak rumah tangga mulai sudah tidak enak hatinya tuh. Lalu keluarlah dia dengan apa itu? Sanggul badai anti petir dengan kelotak, buka pintu tak. Bapak diam-diam. Sudah anak-anak sudah siap mak? Iya sudah, maka jalan-jalan sudah. Bapak yang sudah bergumul di dalam hatinya tuh diam-diam. Lalu suami istri bilang begini, tumben beta pun suami ini biasa paling cerewet di dalam mobil. Sekarang saya ada bunyi lagi Dia marah ke apa? Dalam hatinya istri. Pak, kenapa Pak? Tidak. Kenapa Pak? Tidak. Bilang kalau ada apa-apa.
Istri sekarang yang sudah tidak damai sejahtera, 2 orang nih. Lalu anaknya di belakang yang kecil-kecil ini menyanyi. Tahu begitu nyanyi, senang-senang itu. Begitu. Aku mau ikut di dalam mobil ini sambil gerakan. Bapak sudah saking hilang damai sejahtera. Aku mau ikut apa? Kau sudah ikut dari tadi dalam mobil lagi nih. Anak dimarahi, hilang damai sejahteranya anak. Maka tiba dalam gereja, susah taburan. Iya toh? Akhirnya keputusannya bapak rumah tangga mulai banting setir. Sudah kita pulang sudah. Yang ini yang tidak boleh. Saya mau bilang, maju, terobos. Maka saya kasih tahu Pak Kris kemarin, kadang-kala kita beribadah kan kita mengantuk. Iya tidak? Maka saya bilang dengan sesungguh-sungguhnya, lebih baik kau terkantuk-kantuk di gereja waktu jam ibadah dibanding engkau terkantuk-kantuk di rumahmu. Betul ini. Dan tiba pas betul itu pernyataan itu kemarin. Kenapa? Karena saya sedang belajar. Jadi ada kisah ini. Walaupun ini saya tidak kritis. Jadi ada kisah saudara kita muslim menceritakan tentang seorang perampok. Kepala begal. Dia sering membegal orang-orang begitu. Kafilah-kafilah dibegal. Tapi uniknya kepala perampok ini tidak putus sembahyangnya. Tidak putus apanya itu. Pokoknya syariat tuntutan agamanya. Tetap dekat. Tapi jalan terus begitu. Suatu ketika orang-orang yang dibegal ini ketemu waktu kepala perampok ini melaksanakan ibadah naik haji. Mereka sangat bergembira. Berubah. Hebat berubah. Bisa kepala perampok jadi begitu. Lalu dia bilang begini. Dulu sekalipun saya masih merampok, tetapi saya tetap mendekatkan diri saya kepada Tuhan. Dan inilah hasilnya. saya dengar cerita itu lalu maka tibalah saya kepada kesimpulan tadi. Sekalipun Bapak Ibu terkantuk-kantuk di gereja waktu jam ibadah, lebih baik daripada terkantuk-kantuk di rumah. Amin. Tapi ini masih koma, belum selesai. Kenapa? Karena iman kita itu progres. Minggu depan, ya usahakanlah jangan terkantuk-kantuk lagi. Tuh, begitu. Iya tidak? Seperti seorang anak sekolah minggu yang dipukul setiap minggu karena tidak mau pergi gereja. Dipukul pantatnya, ketak. Pergilah dia gereja. Dipukul pantatnya, tak. Pergi gereja minggu kedua. Minggu ketiga dia mulai rasa sesuatu yang lain di sekolah minggu. Minggu keempat juga semakin. Maka minggu kelima dia bilang bapak, mama saya usah pukul. Saya usah suruh, saya akan pergi sekolah minggu. Begitu kekristenan. Amin. Baca di kisah para rasul bagaimana para rasul juga itu mengalami pertumbuhan di dalam pengenalan akan Tuhan. Ya toh? Bayangkan Petrus nih waktu di rumah Cornelius pegang-pegang jenggotnya. Kalau Petrus berjenggot, ketika Cornelius dan seisi rumahnya dan anak buahnya, kan dia Cornelius ini kepala kompi, toh centurion. Dia pemimpin paling tidak anak buahnya 100 orang. Dia undang lalu di Alkitab bilang sekeluarganya. Ketika dihotbahi, lalu peristiwa Pentakosta terjadi atas mereka yang belum Kristen ini tanda kutip. Lalu Petrus bilang begini, ternyata padahal kasih karunia berlaku juga untuk mereka ini. Sekarang saya mengerti palingnya bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Kasih karunia berlaku kepada semua orang. Dia berkenan kepada semua orang yang melakukan kebenaran ternyata. Baca di kisah para rasul. Berarti Petrus mengalami progres pemahaman. Toh iya tidak? Kalau ada Tuhan Yesus pada saat itu dia tikitelnya, saya sudah bilang, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Kau tidak tahukah waktu saya mau naik di surga saya sudah bilang, semua bangsa, semua suku. Iya tidak? Jadi mengalami pertumbuhan. Progres. Tapi ada yang tidak boleh progres. Ada yang tidak boleh bertumbuh. Terus ada berhenti. Pemahaman kita tentang Allah Tritunggal. Salah satunya. Jangan langsung progres. Sekarang saya mengerti. Ternyata 4 Allah.
Atau ternyata hanya 2, ternyata hanya 1. Itu sudah dikunci. Seperti Bapak Ibu pun tangan nih. Dulu kita punya tangan itu pendek begini. Tuh, waktu umur bayi-bayi kita itu kan 1 jengkal gitu. Setelah sekarang tidak bertambah lagi nih, berhenti nih. Iya tidak? Ibu Mer, kakinya Ibu Mer masih bertambah kah? Sudah stop sih itu sudah. Telinga juga nih kan, coba perbandingkan dengan telinganya bayi kecil tuh. Telinga ini sampai di sini nih, sudah stop. Bisa paham tentang itu? Yesus Kristus adalah Tuhan. Iya. Tetapi kita menyembah kepada Allah yang Esa Tritunggal Mulia. Yang seperti itu. Tetapi yang lainnya, penyingkapan-penyingkapan itu bertambah di dalam hidup kita tuh, begitu tuh. Artinya bahasa Torajanya itu revelation sudah berhenti. Tetapi iluminasi masih. Ternyata begini yang dimaksudkannya. Itu, ya masih itu. Seperti saya dulu kan. Saya bingung sekali, kenapa ada profesi hakim. Sementara Alkitab bilang, jangan menghakimi. Dan di rumah saya tinggal pengacara yang ada temannya hakim. Saya bingung baca Alkitab, jangan kamu menghakimi. Kenapa ada profesi hakim? Padahal yang dimaksudkan Alkitab bukan profesi hakim seperti yang dimaksudkan itu toh. Nah, gitu. Itu berarti bertumbuh. Slide berikut terakhir. Petani. Petani juga menunjukkan kekuatan dalam tekanan. Dengan tekanan dalam tekanan dia menantikan hasil dari apa yang ditanam. Semua membutuhkan proses. Tidak langsung dapat dinikmati hasilnya. Baru sudah sekian lama hasil didapat dan kemenangan dirasakan. Demikian juga kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, meneladani petani di dalam tekanan kehidupan kita. Tetap berdirilah teguh. Amin. Amin. Dan pasti kita akan nikmati hasil. Fokus kepada Tuhan, andalkan Tuhan saja. Berdirilah teguh sampai kita akan menuai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan hati kita, kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Kita mau menyanyikan pujian yang tadi, terbesar kasihnya, sambil mempersiapkan hati kita untuk menerima roti dan anggur. Terbesar kasihnya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Ku pegang salibnya, padanya ku berharap kasihnya Selamatkanku, kasihnya bebaskanku. Amin. Terbesar kasihnya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Saya mempersilakan Ibu Yongce dan Ibu Kundrat Beritu untuk maju ke depan.
salibnya, padanya ku berharap kasih-Nya selamatkanku, kasih-Nya bebaskanku. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Ku pegang salibnya, padanya ku berharap kasih-Nya selamatkanku, kasih-Nya bebaskanku. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup. Terbesar kasih-Nya, terbesar. Kami percaya Dia berikan anaknya. Barang siapa, amin, tak binasa, beroleh hidup kekal. Ku pegang salibnya, padanya ku berharap kasih-Nya selamatkanku, dan kasih-Nya bebaskanku. Terbesar kasih-Nya, amin, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup. Kami percaya terbesar kasih-Nya, Yesus berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup. Biar jemaat saja naikkan pujian ini. Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa,
Mari bersama kita mengangkat tangan, katakan. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Haleluya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup. Terbesar kasih-Nya, terbesar kasih-Nya. Haleluya. Dan anaknya, barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Sebab kami percaya terbesar Dia berikan anaknya. Haleluya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Ku pegang salibnya, padanya Mari kita siapkan anggur dan roti kita. berharap kasih-Nya selamatkanku, kasih-Nya bebaskanku. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Haleluya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Beroleh hidup kekal. Beroleh hidup Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat roti kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk melakukan segala sesuatu dengan iman. Arahkanlah pandangan iman saudara kepada Dia yang tersalib menggantikan kita, yang telah mati, bangkit, mengalahkan maut, supaya oleh kematiannya kita diselamatkan dan lewat kebangkitannya kita beroleh hidup. Karena itu dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Dia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atas roti itu. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian Tuhan Yesus bersabda. Sebab setiap kali kita makan roti ini, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Karena itu mari nyatakan imanmu. Roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah tanda sekaligus materai yang mengesahkan persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang tercabik-cabik untuk menyelamatkan kita. Amin. Adakah engkau sungguh percaya akan hal itu? Amin. Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita mengangkat cawan kita. Dan sesudah demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, sebab setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, demikian Tuhan Yesus bersabda. Karena itu sekali lagi kita mau menyatakan iman kita. Adakah engkau sungguh-sungguh percaya cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini, anggur ini adalah tanda sekaligus pembenaran, materai yang membenarkan persekutuan kita dengan darah yang ditumpahkan untuk keselamatan kita, dan sekaligus persekutuan kita dengan seluruh umat yang percaya kepada Kristus di seantero muka bumi ini. Sungguhkah engkau percaya akan hal itu? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Syukur kami Tuhan. naikkan hanya bagimu. Kami bersyukur kepadamu. Berterima kasih atas kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Anugerah kasih dan rahmat-Mu atas kami. Syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah memperingati dan sekaligus kami rayakan persekutuan kami dengan-Mu melalui sakramen perjamuan kudus ini. Dan juga kami telah mengingat dan merayakan persekutuan kami dengan seluruh anggota tubuh Kristus, orang-orang percaya di seantero muka bumi ini. Engkau yang menjanjikan bahwa setiap orang yang melakukan kebenaran-Mu, padanya ada berkat, padanya ada bahagia. Dan kami percaya, kami telah melakukan sakramen perjamuan kudus ini, dan kami telah menerima berkat daripada-Mu. Tetapi lebih dari semuanya, kami melakukan sebagai bukti kami cinta Tuhan. Terima kasih, materaikan firman-Mu yang sudah kami renungkan. Biar kami tetap berfokus kepada Engkau, mengandalkan Engkau, dan tetap berdiri teguh di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu, kami berdoa demi nama-Mu, nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Saudara diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Mulai lambaikan tangan saudara. Mari beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelum itu hari ini dipimpin doa oleh Ibu Sincetan. Kepada Ibu dipersilahkan. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang telah mengasihi kami, Bapa yang telah memberikan putranya yang tunggal dikorbankan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur kami sudah bisa menikmati persekutuan
bersama-samamu Bapa. Dan pada saat ini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Sebelum kami memberikan persembahan, Engkau berikan kami hati yang benar-benar mengasihi akan Engkau. Biar persembahan yang kami berikan boleh menjadi satu korban yang berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Berkati persembahan yang akan kami berikan. Berkati juga kami anak-anak-Mu Tuhan dengan berkat yang senantiasa Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub tercurah atas dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberikan persembahan dan berkatilah persembahan yang akan kami berikan sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu, sebab Kau yang layak dipuja. Yesus, kami mau bersorak tinggikan. Yang sudah memberikan persembahan, mari bersama-sama kita bertepuk tangan saudara. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara, dan kita akan mendengarkan pengumuman. Kepada petugas multimedia dipersilahkan.
Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, kita telah memasuki minggu pertama di bulan Agustus. Dan tema kita di bulan ini adalah Kristus mengatasi masalah. Saya Flora akan memberikan informasi kegiatan Gereja Bethel selama sepekan ini. Inilah Bethel News. Dalam minggu ini, Mesbah Keluarga 1 diadakan pada hari Selasa 8 Agustus pukul 7 malam. Tuan Rumah Keluarga Bapak Yohanes Agus, WL Saudari Widyaningsi, musik Saudara Benes Mawisu, dan firman dilayani oleh Bapak Herman Sarante. Mesbah Keluarga 2 pada hari Rabu 9 Agustus pukul 7 malam. Tuan Rumah Keluarga Ibu Koninoya, WL Saudari Sisilia Mantong, musik Saudari Pasha Mantong, dan firman Ibu Desi Dompe. Mesbah Keluarga 3 akan diadakan pada hari Jumat 11 Agustus pukul 7 malam. Tuan Rumah Keluarga Ibu Eli Choang, WL Ibu Adiana Ruben, musik Bapak Agustinus Bida, dan firman dilayani oleh Bapak Gembala. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, WBI Rumah Doa akan mengadakan pemeriksaan kesehatan umum dan pembagian baju bekas layak pakai untuk warga sekitar gereja. Pemeriksaan kesehatan umum akan dibatasi hanya 100 kupon untuk 100 orang. Untuk baju bekas layak pakai dapat dikumpulkan di gereja sebelum kegiatan berlangsung atau dapat menghubungi Ibu Gembala untuk informasi. Mari manfaatkan pakaian lama kita yang sudah tidak terpakai, kita salurkan untuk mereka yang membutuhkan. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus, mulai pukul 9 pagi hingga selesai, bertempat di pelataran parkir gereja. Mari bersama kita saling mendukung dan mendoakan untuk terlaksananya kegiatan ini. Latihan musik setiap hari Kamis pada pukul 7 malam di Rumah Doa. Bagi orang muda, bergabunglah dalam ibadah youth yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Untuk pelayan youth tanggal 12 Agustus sebagai berikut. WL Saudari Abigail, musik Saudari Pasha Mantong, dan firman dilayani oleh Ibu Evi Jaya. Shalom teman-teman, pemuda remaja dan sekolah minggu akan mengadakan lomba 17-an dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus pukul 3 sore. Ayo datang, ikuti dan meriahkan kegiatan ini. Merdeka! Ibadah Raya Minggu diadakan setiap jam 9 pagi. Ibadah Raya ini juga ditayangkan secara live streaming melalui Facebook GBI Rumah Doa Bau-Bau. Pelayan profetik Ibadah Raya Minggu 13 Agustus sebagai berikut. WL Ibu Mariance Mandau, singer Ibu Dorcas Sarante, dan Saudari Jenny Peter, musik Bapak Vincent Mijaya, Bapak Benny Ham, Bapak Eka Jaya, dan Saudara Paulus Ariel, multimedia Saudari Sandra Tan. Bawalah anak-anak Anda dalam ibadah Bethel Kids yang diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi. Untuk pelayan tanggal 13 Agustus sebagai berikut. WL Kakak Murti dan Kakak Gebi, musik Ibu Gembala. Firman kelas kecil dilayani oleh Ibu Gembala. Firman kelas besar dilayani oleh Kakak Martinus, pendamping Kakak Mary Korengkeng dan Kakak Bunga Tobi. Selamat ulang tahun bagi saudara dan saudari sepanjang minggu ini. Tanggal 6 Agustus, Bapak Yohanes Agus Triwibowo. Pada tanggal 13 Agustus, Saudara Vincent Samuel. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan.
Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, dan diakonnya dapat memberikan di kotak yang tersedia atau melalui transfer ke rekening Bank Panin di nomor 7417004041 atas nama Yongche Lomilia atau Daniel Ruru. Dalam 2 Timotius 2 ayat 1 mengatakan, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Demikianlah Battle News untuk minggu ini. Saya Flora, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada tambahan pengumuman menegaskan bahwa hari ini sekolah minggu akan diadakan sore yang dirangkaikan dengan ulang tahun. Jadi saya berharap Bapak Ibu untuk mengingatkan anak-anak kekasih untuk hadir dalam ibadah sekolah minggu sore jam 4 nanti. Berikutnya untuk seluruh guru sekolah minggu dan pendamping, setelah ibadah ini jangan kembali dulu, kita akan bersama-sama mengadakan pertemuan singkat dalam rangka mempersiapkan lomba 17 Agustus untuk sekolah minggu remaja. Karena itu saya berharap kita tetap tinggal setelah ibadah. Untuk jemaat secara keseluruhan setelah ibadah juga ini kita akan berfellowship, menikmati berkat Tuhan berupa snack yang disiapkan oleh diakonia. Mengenai kegiatan bakti sosial, yaitu pemeriksaan kesehatan yang diadakan WBI pada tanggal 17 akan diadakan jam 8 pagi. Ya, kita berharap itu bisa terlaksana supaya orang dapat diperiksa dalam keadaan waktu belum sarapan. Begitu, jam 8 pagi. Kemudian tadi sudah disampaikan ada pengumpulan baju bekas layak pakai. Puji Tuhan kemarin beberapa ibu-ibu sudah membungkusnya dan sangat rapi, kelihatan seperti baju yang baru karena di dalam plastik. Banyak yang mengumpulkan sudah dicuci bersih, sudah ya. Jadi saya berharap mungkin Bapak Ibu masih ada sepanjang pekan ini kita akan mengumpulkannya. Kalaupun bukan baju, mungkin ada juga yang mengumpulkan tas, ada yang mengumpulkan kalau tidak salah kemarin sendal atau sepatu. Jadi saya berharap sepanjang pekan ini sampai minggu depan kita persiapkan itu. Dan pada hari tanggal 17 nanti diharapkan semua ibu-ibu WBI untuk hadir. Ya, untuk hadir. Untuk pendanaan kegiatan ini ada bentuk pengumpulan dana, persembahan diakonia. Nanti Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Gem atau Ibu Yongche untuk mensupport kegiatan ini. Puji Tuhan dalam seminggu sudah terkumpul kurang lebih 6 juta. Jadi kita akan pakai itu selain untuk kegiatan pemeriksaan kesehatan. Kalau Tuhan berkehendak memberkati dengan persembahan yang lebih, maka kita akan geser ke sekolah minggu kegiatan waktu sore. Tetapi puji Tuhan juga tetap kita bersyukur bahwa setiap ibadah ada persembahan sekolah minggu maupun persembahan WBI. Dan itu kita bisa pakai. Dan ini uniknya. Uniknya persembahan itu uangnya, niatnya untuk Tuhan, pemakaiannya untuk kita. Unik kan? Ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya. Haleluya. Kau tunjukkan Kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan lamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku
Terima kasih Tuhan, Engkau yang senantiasa ada bagi kami. Jehovah Jireh, Kau mulia dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Amin. Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Amin. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Di penghujung ibadah kami deklarasikan Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia, yang akan senantiasa ada bagi kami. Melalui nyanyian kami nyatakan itu, dan sebagaimana janji Tuhan, apa yang kami perkatakan di hadapan-Mu, itu yang akan Engkau perbuat atas hidup kami. Kami akan mengalami kesetiaan, kami akan mengalami rupa-rupa kemuliaan-Mu dalam hidup ini. Kami akan mengalami senantiasa penyertaan-Mu yang menguatkan kami, yang memampukan kami untuk senantiasa mengarahkan pandangan kami kepada Engkau, yang memampukan kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau, dan yang memampukan kami untuk senantiasa tetap berdiri teguh di dalam iman, pengharapan, dan kasih kami kepadamu. Karena itu Tuhan, sekarang kami mau kembali ke rumah kami masing-masing. Mari tumpangkanlah tangan-Mu yang berlubang paku atas kami. Layakkanlah hamba-Mu yang menjadi saluran berkat untuk menumpangkan tangan atas umat-Mu. Namun sebelumnya Tuhan, kami mau berdoa secara khusus bagi hamba-Mu Bapak Yohanes Agus. Tuhan, dia boleh berulang tahun hari ini semua karena Tuhan. Karena itu kami mohon segala kebaikan yang daripada Tuhan seiring dengan bertambahnya usia, Engkau sertakan di dalamnya baginya. Amin. Secara khusus kami mau berdoa untuk hamba-Mu ini. Tuhan, Engkau perisai atas hidupnya. Tuhan, Engkau yang akan senantiasa menyertai setiap langkah kakinya, di mana saja ia berada, secara khusus untuk melayani-Mu, untuk memberitakan Injil kasih karunia yang daripada-Mu. Engkaulah komandannya, Engkaulah yang bertanggung jawab atasnya. Engkau memberkati keluarga, rumah tangga, anak, dan serta usahanya. Sekalipun hari ini tidak bersama-sama karena pelayanan, kami tetap yakin sungguh bahwa di dalam Engkau kami tetap terkonek, kami tetap sehati sepikir di dalam melayani Engkau. Kami berdoa menyerahkan seluruh cita-cita dan pengharapannya pula. Kami pada saat ini juga berdoa untuk rencana kepulangan Ibu Sinta. Tuhan, kami bersyukur, kami mengarahkan pandangan kami kepada Engkau. Takkan berputus asa kami berharap, kami tetap yakin sungguh bahwa dalam segala hal Engkau mengerjakan kebaikan. Karena itu kami menunggu ia pulang. Kami menantikan ia akan bersama-sama dengan kami kembali sebagai keluarga besarnya. Tuhan, beri damai senantiasa. Tuhan, berkati pikir dan perasaan. Terima kasih. Ini saatnya kami akan kembali. Mari berkati kami. Karena itu Bapak Ibu, kembalilah dalam kehidupanmu. Arahkan hati dan pikirmu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dengan iman dan terimalah berkat. Kasih karunia, damai dan sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, Khalik pencipta langit dan bumi,
kasih karunia damai sejahtera yang tiada terpikir melampaui segala akal pikir manusia yang dinyatakan di dalam cinta kasih Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus, kasih karunia damai sejahtera itu tercurah atasmu, atas kita semua hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, ibadah kita selesai. Shalom sehati. Sungguh ajaib namamu, gak ada sepertimu. Oh Yesus, Kau yang berkata, Kau yang tenang, surga bersorak sungguh besar namamu, sungguh besar namamu.